Apa sih aksioma? Aksioma itu semacam asumsi yang jangan dibantah. Itu aksioma. Kalau dibantah ya teorinya hancur. Inilah aksiomanya ahimsa. Kenapa orang harus ahimsa dan apa yang menyebabkan orang harus ahimsa? Yang pertama, ahimsa itu mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri. Untuk bisa hidupmu anti kekerasan, untuk bisa hidupmu tidak suka dengan konflik, milih kedamaian dan harmoni, kamu harus bersih-bersih dulu. Selama masih banyak kotoran dalam dirimu, tidak bisa. Kamu masih ganas, masih ambisius, masih banyak rasa iri, masih banyak hasrat-hasrat yang terpendam. Tiba-tiba pengen ahimsa, ya bisa sih, cuma nanti pada saatnya akan hilang. Kayak buih, waktu semangat meletup, ahimsa pak saya, damai, saya tidak suka kekerasan saya. Mesti tidak suwe kalau tidak didahului dengan pembersihan diri. Pulang dari ngaji, wis pokoknya aku ahimsa, anti kekerasan. Disalib, dibel motor, wis peduli amat, pokoknya damai. Tidak bisa. Besok pagi mesti keluar lagi watak aslinya. Kenapa? Prosesnya nggak secepat itu. Diawali dari murnikan dulu diri kita, identifikasi hasrat-hasrat. Jangan-jangan masih ada rasa iri dalam diri kita, dibereskan dulu. Ambisi-ambisi yang tidak penting, nafsu-nafsu yang terpendam, yang ngotori HP dan ngotori pikiran, dibereskan dulu. Kayak di Kama Sutra kemarin loh. Kalau sudah nggak kuat, ya kawin no. Jangan cuma membayangkan, karena bedanya 180 derajat. Ya kan? Kalau belum nikah, nyenggol satu dosanya 1000. Kalau sudah nikah, nyenggol satu pahalanya 1000. Loh, 180 derajat. Makanya kalau sudah ada calonnya, sudah siap semuanya, ngapain cuma dibayangkan? Ya wis, sikat wae. Oke. Biar nggak jadi ganjelan di pikiranmu, malah ngerusak-ngerusak pikiran. Kalau sudah beres kan bersih pikiranmu. Oke, asal nggak punya hasrat lagi, nyari lagi yang lain ini, ya itu ya rusak. Nggak situ ahimsa itu. Kamu bisa ada piring terbang. Oke, yang kedua, ahimsa itu tidak sekedar kemauanmu, tapi juga kemampuanmu dan kerelaanmu. Jadi nggak sekedar, Pak, saya mau anti kekerasan. Mampu ndak kamu dan rela nggak kamu? Anti kekerasan itu ndak gampang loh. Kalau kamu ditabrak orang, kamu dulu yang bilang, oh ya saya maafkan, ndak apa-apa, sampean mesti nggak sengaja. Itu anti kekerasan. Kalau kamu dimaki-maki orang, oh ya saya minta maaf, mungkin saya yang salah, paling tidak kan saya bikin kamu marah-marah, itu ahimsa. Jadi nggak lihat konflik, nggak lihat kekerasan. Yang ada di kepalanya adalah harmoni dan kedamaian. Kalau ada yang nyuri barangmu, terus lu sampean kok nyuri, memang butuh beneran. Kalau butuh ya dibawa aja, monggo, ndak apa-apa. Jadi nggak jadi begal mungkin orangnya. Mas, motornya mana? Oh, butuh itu sampean. Wah, bawa silahkan motornya, ini STNK-nya. Nah ya kan gitu. Besok datang ke rumah, ini alamat saya, tak kasih sekalian sak BPKB-nya kalau mau. Nah besok kalau datang ke rumah, kamu kan tinggal manggil polisi.
Ya kan gak jadi gegeran. Daripada kamu bertahan, wassalam kelangan nyawa. Memangnya orang begal bisa dilawan. Ahimsa, anti kekerasan ben selamat. Ada kerelaan, ada kemampuan. Keras lawan keras, maka siapa yang lebih keras dia yang menang. Mungkin begalnya kalah, mungkin kamu yang kalah, tergantung siapa yang lebih keras. Tapi kalau ahimsa, tidak ada yang kalah. Dan gak ada yang jatuh. Jatuh dalam arti ya kayak begal tadi loh. Kalau dia mau begal terus mbok kasih aja, kan dia gak jadi berdosa. Kekerasan juga gak terjadi. Semuanya safe, aman. Gak jadi urusan polisi. Kamu gak perlu nyangoni polisi, nyangoni jaksa, nyangoni pengacara. Urusan beres. Tapi kalau kekerasan, salah satu jatuh. Mungkin kamu, mungkin begalnya. Kalau begalnya jatuh, alamat ada nyawa hilang. Karena habis itu dikeroyok wong akeh mesti. Atau kalau yang jatuh kamu, ya bodoh, motormu hilang, kamu bonyok. Sama, 50-50. Maka ada kemampuan, ada kerelaan. Cuma ini bukan sesuatu yang kayak tadi sekedar dimaui. Sekedar kamu nanti pulang ono begal tenan mbok praktekin. Ndak. Ada kemampuan, kerelaan. Jiwa yang nek basa Jawane sudah semeleh. Ndak ada ambisi lagi di sana. Dunia sudah nggak menarik, nggak ada satupun yang bikin terikat. Baru orang bisa ahimsa. Tapi kalau kamu masih banyak jatuh cinta dengan dunia, dalam hal apapun, susah untuk ahimsa. Karena kalau kecintaanmu diambil orang, mesti rame. Tidak bisa damai. Disebut di prinsip aksioma yang ketiga, ahimsa pasti menang menghadapi kekerasan. Karena kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan. Ini filsafat timur yang bisa ngomong. Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keras itu gampang patah, gampang pecah. Tapi kalau lembut enggak. Kalau lembut lentur, tahan lama. Sabuk itu lentur, maka enggak gampang putus. Tapi gelas ini keras, maka dia kalau jatuh pecah. Orang yang keras pun hidupnya jauh lebih berat, lebih susah. Susah adaptasi. Tapi orang yang lentur, gampang adaptasi, hidupnya mungkin lebih panjang bahagianya, umurnya lebih dawa. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Makanya Al-Quran sering saya bilang, di pesan intinya kan, mungkin kamu malas memahami Quran, baca aja kata-kata paling tengah dari Al-Quran. Falyatalattaf, lembutlah, lenturlah, jangan keras. Kalau keras kalahmu cepet. Terus yang keempat, bahkan ini sebenarnya nggak urusan kalah mengalahkan. Kalau kamu ahimsa, kamu tidak akan ketemu kalah. Kenapa? Karena kamu tidak butuh menang-menangan. Orang yang tidak pingin kalah kan tidak bisa menang. Orang yang tidak pingin menang kan tidak bisa kalah. Kalah menang itu kan dalam perlombaan, kompetisi. Dan kompetisi itu kekerasan. Kalau orang yang tidak ikut kompetisi kan tidak ada kalah menang. Meskipun misalnya di kampus kompetisi sama temanmu, yang satu IP-nya 4, yang satu IP-nya 2. Terus yang IP-nya 4 ngetawain, apa IP cuma 2. Tapi kalau kamu ahimsa kan kamu gak merasa kalah. Ya tidak apa-apa, ya kemampuanku memang cuma sampai 2. Ya selamatlah kamu bisa nyampe 4. Ini kan tidak ada urusan sama menang kalah. Oke, itu ahimsa. Jadi jangan khawatir, kamu tidak bisa kalah kalau ahimsa. Kenapa? Ya karena kamu tidak akan ketemu kompetisi. Kemampuan paling dahsyat dari ahimsa adalah kamu tidak bisa ketemu musuh.
Karena tidak bisa ketemu musuh, maka kamu tidak pernah kalah. Dan pendekar paling dahsyat itu kan pendekar yang bisa bikin dirinya tidak punya musuh. Bukan pendekar yang menang terus kalau perang. Tidak. Kalau kamu bisa memposisikan dirimu sampai tua besok tidak ketemu-ketemu musuh, semuanya teman, semuanya friend dan harmoni, berarti kamu pendekar yang luar biasa. Itu prinsipnya ahimsa. Oke, jadi ada 5 aksiomanya ahimsa. Yang pertama, bersihkan dirimu, asah kemampuan dan rasa rela semelehmu. Yang ketiga, yakinlah bahwa ahimsa, kelembutan itu jauh lebih kuat daripada kekerasan. Yang keempat dan kelima, kamu tidak akan pernah kalah, tapi juga tidak perlu mikir kemenangan, karena ini bukan urusan kalah menang. Kalau visi ini bisa kamu pakai, hidupmu jauh lebih tentram dibandingkan hidup yang kemerungsung model hari ini, yang paradigmanya selalu ekonomi dan uang, selalu persaingan, selalu ngitung-ngitung. Yang mahasiswa saingan sama teman-temannya siapa IP-nya paling tinggi, yang pegawai hitung-hitungan siapa gajinya paling tinggi, yang ABG hitung-hitungan sopo pacare paling cakep. Yang selalu begitu, selalu dalam segala apapun. Kamu aja masuk ke sini selalu lirik, wow, lebih enak yang duduk di sana. Yang satu, kapok kamu duduk di situ. Ada yang bilang, itu kan selalu perhitungan, semacam kompetisi dalam hal apapun. Padahal tidak penting yang gitu-gitu. Nah, itu aksiomanya ahimsa.